Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semangka, selamat datang di Podcast Semangka. Perkenalkan, nama saya Ginta Bintang Ramadan. dan saya Mary Agustina. Jadi sudah seperti yang kalian lihat, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Bayu. Terima kasih Pak Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu atas kedatangannya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Sehat. Jadi suasana hari ini berbeda seperti suasana di kelas pada biasanya ya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan podcast kita kali ini, saya mewakili segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara Bisnatalis SMA Negeri 1 Kademangan yang ke-33 tahun 2021. Antara lain, JJ Cell, Rumah Daleman, Laguna, dan Restu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, jangan tanya tugas ya kalau hari ini ya. Iya. Iya. Mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya Pak Bayu ini siapa sih? Mungkin Pak Bayu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Nama lengkap saya Bayu Setiawan. Biasanya kalau di sekolah itu dipanggil Pak Bayu. Gitu. Terus kalau di sini saya mengajar mata pelajaran matematika, khususnya matematika peminatan di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini anak-anak saya juga. Saya ngajar juga di kelasnya gitu. Salah satu muridnya ya. Iya. Gitu. Kalau untuk alamat saya itu sekarang domisilinya di Dusun Gogorong, Desa Dawan, Kecamatan Kademangan. Pastinya Kabupaten Blitar ya. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Bayu. Salah satunya yaitu dulu Pak Bayu tuh sekolah SD-nya di mana? Oke, SD, kalau mulai sekolah- SD, SMP. Oh iya. Iya. Kalau dulu sekolah dasar saya sekolahnya ada dua. Oh, ada Yang dua? pertama di MI Mifta Hidayah Gogorong, terus kelas 4 saya lulusnya di SD Negeri 1 kan, Dawan. SD Negeri 1 Dawan, sebelah selatannya. Terus kalau untuk SMP itu masih di SMP Negeri 2 Kademangan, terus SMA-nya di sekolah kita sendiri di SMA Negeri 1 Kademangan. Terus lanjut kuliah itu di IAIN Tulungagung. Ada cerita-cerita menarik nggak Pak yang terjadi pada saat zaman SMA Nah di ini sini? kalau pertanyaan seperti ini jadi nostalgia. Iya. Jadi gini, wah banyak sekali kalau kamu tanya apa sih Pak di sini itu ceritanya seperti apa sih dulu sekolah di sini, banyak cerita di sini. Mau mulai dari apa dulu gitu? Mungkin Ya, dari awal masuk atau pertama Ya. kali mengenal sekolah ini tuh gimana? Oh gitu ya. Ya. Oke, awal masuk dulu kalau di SMA sini dulu saya 2010 dulu setelah lulus SMP, betulnya kan gitu. Iya. 2010 lulus di sini 2013. Nah, ini ya yang sangat saya rasakan itu berubahnya saya itu ketika waktu SMA ini. Gitu. Berubahnya seperti apa ya drastis ya, mulai dari tapi bukan Power Ranger loh ya. Iya. Berubahnya mulai dari seperti apa saya dulu SMP terus SMA seperti apa itu sangat beda sekali. Iya, kalau boleh tahu jurusan SMA Pak Bayu apa ya? Kalau dulu di SMA saya pernah di jurusan IPS, tapi cuma beberapa hari. Terus setelah itu kok kayaknya saya tidak cocok, akhirnya saya ambil jurusannya IPA. Karena kalau saya dulu, kalau sekarang kan penjurusan kan dari mulai kelas 10. Iya. Kalau saya dulu itu mulainya dari kelas 11. Jadi kelas 10 itu saya dan teman-teman saya dulu 2010 itu belajarnya semua mapel, bisa IPA IPS gitu. Terus baru kelas 11-nya baru itu ada penjurusan gitu. Lalu yang bisa membuat Pak Bayu itu berubah drastis ketika SMA itu karena apa Pak? Gini, yang saya rasakan dulu itu kenapa sih saya bisa mengatakan seperti itu, kok aku berubah seperti itu kan, saya berubah gini. Yang pertama, saya dulu SMP itu gak ikut apa-apa aja. Jadi sekolah pulang, main jarang. Nggak ikut Intinya ekstra pendiam gitu. lah ya, pendiam tertutup gitu. Akhirnya saya masuk sekolah SMA, terus ada temen gitu. Terus akhirnya pertama kali dulu itu ada ekstrakurikuler pramuka, kan juga wajib. Iya. Iya. Saya akhirnya ikut di situ.
Nah, sedikit-sedikit saya bisa berinteraksi, Cak. Saya itu dulu ngomong di depan umum itu nggak bisa sama sekali. Nah, ternyata di SMA itu saya dapat kesempatan untuk bisa bicara di depan umum, walaupun itu terpaksa, gitu ya. Nah, yang membuat saya belajar itu ini, ikut kegiatan. Akhirnya saya dulu itu maju untuk presentasi pas sekolah itu redek, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya di SMA, akhirnya sama guru saya dipaksa ya. Digembleng, akhirnya bisa sedikit. Terus yang semula saya pulang pergi pokoknya sekolah terus pulang nggak dapat apa-apa, akhirnya ikut kegiatan ekstrakurikuler kan gitu. Dan terus kelas 11 itu ada pengalaman yang menarik sekali di sini. Apa itu Pak? Bisa diceritakan ke teman-teman kita? Nah gini. Nah, yang di latar belakang saya dulu itu pendiam, terus pokoknya cuma belajar sama temen itu cuma sedikit. Nah, akhirnya di kelas 11 itu saya ikut MPK gitu. Nah, ikut MPK, setelah itu ternyata di situ ada pas kelas 11 itu ada pemilihan ketua OSIS kalau nggak salah. Nah, ternyata entah bagaimana, entah apa yang terjadi, pas waktu itu tiba-tiba dicalonkan untuk jadi ketua OSIS. Nah, di situ wes gak iso opo-opo, ngomong ya nggak begitu bisa. Kok dicalonkan, ini seperti apa ini nanti? Nah, berarti itu bukan keinginan Pak Bayu? bukan sama sekali. Nah, tapi di situ akhirnya saya down ya. Iki besok sekolah, sampai saya berpikiran, oh aku tak metu sekolah aja, sampai gitu. Sampai gitunya ya Mas? Sampai ngono aja. Lah aku ngomong nggak bisa. Saya itu bingung ngomong ngarep buku nggak bisa. Ngomongnya itu bahasa Indonesia gratulan gitu Pak. Kalau bahasanya gratulan lah. Iya. AO malah nggak bisa kedengaran kan gitu. Akhirnya ya apa kok ngono, besok nggak sekolah aja. Akhirnya saya dicari sama Pak Harli TK, nah Iya. itu ke rumah. Oh, didatangi ke rumah? Iya, didatengin ke rumah. Terus ya boleh kok nggak sekolah. Saya malu Pak, gitu. Saya takut Pak sekolahan gitu. Ya wes dari situ akhirnya sama Pak Harli, nggak tahu ya, sama Pak Harli dibujuk akhirnya saya kok malah mau. Mungkin saya dulu dikasih uang saku mungkin ya. Dikasih saku, akhirnya besoknya sekolah lagi. Setelah itu kan ada ujian ya, masuk ke situ. Iya. Terus saya ikut ujian. Nah, di ujian itu biar saya nggak takut ya. Ujian Kalau tes ujian kan ketua. tes kan ya, kan kerjaan itu. Saya nggak disuruh ngapa-ngapain, pokoknya datang gitu aja. Cuma Datang ngisi identitas gitu aja. Akhirnya tes berlalu sampai 3 hari. Oke, akhirnya pencalonan kan. Iya. Nah, terus sama kakak-kakak itu tetap, Mas pokoknya dari MPK harus ada perwakilan untuk dicalonkan ketua OSIS. Nah ini, saya mengundurkan diri Pak, akhirnya gitu. Nah setelah itu, saya lagi-lagi dimarahi lagi sama Pak Harli itu. Loh piye tuh Mas? Iki wis dipilih konco-konco, intinya gitu. Sama kudu maju. Saya nggak bisa Pak, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Terus akhirnya saya di situ dimarahin, terus ada kata-kata yang, kapan kesempatanmu mulai rasa iki? Sama nih aja bangga kaya cah cilik. Sama wis SMA. Akhirnya dari situ saya mikir, ya udah Pak, saya mau jadi pengurus OSIS asalkan hanya jadi anggota. Terus akhirnya Akhirnya setelah itu ya udah, akhirnya saya santai Cak. Nggak apa-apa lah jadi anggota. Yang penting jangan sampai jadi pencalonan ini. Itu hari Sabtu itu. Akhirnya hari Senin masuk, pas hari Senin itu pembacaan visi misi kan. oh iya. Iya. Visi misi sekolah, visi misi dari pencalonan, semuanya dipanggil. Dari OSIS ada 3 dulu, teman saya itu, Mbak AC, ada Mbak Amalia sama Mbak Eti, dan akhirnya yang keempat itu dari MPK. Nah, saya itu takut saya itu, oh aku nyantai, berarti nanti saya tidak dipanggil. Nah, gitu kan. Iya. Saya rasa yang lulus dulu itu yang namanya adanya Mas Bima dari MPK itu. Ternyata pas hari Senin biasanya kan diistirahatkan setelah upacara selesai. Nah, Iya. saya di belakang duduk-duduk sama teman-teman, guyon-guyon, ya iki apa iki pemilihan iki? Oh iya, pemilihan calon ya, ngomong-ngomong karo kanca-kancane. Iya kan di belakang. Iya. Biasa kan itu. Siswa. Nah, ternyata pas hari itu setelah 3 Mbak Amalia dipanggil, Amalia Solika, Eti Ernaning Tia, terus Asis itu setelah semuanya maju. Oke, ada satu lagi nih ya,
kurang satu dari perwakilan MPK. Aku ya nyantai aja. Saya kan pokoknya jadi anggota gak apa-apa. Yang penting wis ujian kan gitu. Ternyata pas hari itu Senin dipanggil kan. Bayu Setiawan. Aku gak ngrungokne cah wong aku gak nganu kan. Dipanggil ke depan. Iya dipanggil ke depan aku santai. Oh iya. Lah, sing sadar kanca-kancaku kan, "Loh, sampean maju gitu." "Loh, ora kan gitu kan. Tambah takut iki sama apa takut ning kono ya kan. Akhirnya terpaksa ya wis maju cah. Juga maju. Oke, akhirnya maju saya cah. Padahal belum siap apa-apa, belum Wis siap gak wani, gak berani saya melihat depan wis. Oh, di kok gini aja. Iki piye iki antara bingung terus pegel lalu aku pegel kan saya juga belum menyiapkan apa-apa. Iya, belum menyiapkan apa-apa. Dia nggak pengen jangan gitu. Nah, akhirnya ya wes saya di situ ya. Dipaksa akhirnya secara langsung itu juga memberikan pendidikan kepada saya. Yo iki diberi kesempatan saya untuk berbicara pertama kali itu di situ pas upacara. Ya wes maju akhirnya teman-teman yang lain sudah membaca visi misi dari masing-masing. 3 akhirnya saya paling terakhir. Saya juga bingung mau apa yang saya sampaikan kan gitu kan. Bahasa Indonesia juga nggak begitu lancar, bahasa Jawa yang ngoko, Romo ya Siti isone akhirnya ya wis. Akhirnya yang saya bacakan adalah visi misi sekolah yang saya bacakan ke teman-teman. Itu akhirnya pas saat itu. Berarti Pak Bayu hafal dong visi misi sekolahnya. Ya. Dulu Apa kalau aja? nggak salah gara-garanya Bukaryati suruh ngapalin visi misi sekolah ya. Saya hafalkan saat itu. Akhirnya kukira ya ditertawakan sama teman-teman ya. Ternyata semuanya diam. Nah itu yang membuat saya bingung. Nah kok diam semua. Ya mungkin nggak tahu juga. Nah, akhirnya untuk menegaskan saya dulu itu saya nggak pengen jadi OSIS. Akhirnya saya di situ menyatakan bahwasanya mohon maaf teman-teman di sini saya di depan itu intinya gitu. Yeah. Saya tidak ingin menjadi seperti ini. Intinya terima kasih sudah mempercayakan tapi mohon maaf tidak bisa meneruskan lah intinya gitu. Ya udah akhirnya berjalan. Besoknya terus langsung pemilihan kalau nggak salah setelah upacara langsung pemilihan. Nah itulah gerbang awal saya mulai berubah itu di situ. Akhirnya saya pemilu. Alhamdulillah di situ saya diposisikan di wakil ketua OSIS kalau saya. Itu OSIS 24. Ya. Jadi saya ikut OSIS itu kelas 11 dengan seperti itulah. Nah, di OSIS itu saya dulu mulai dari belajar dari nol sama sekali karena saya kelas 10-nya juga tidak ikut OSIS sama sekali kan. Apalagi SMP nggak ikut apa-apa kan gitu. Ya akhirnya disitulah saya mulai belajar dari awal, mulai dari bagaimana mengenal teman, bagaimana mengatur kegiatan, bagaimana dan banyak sekali mengatur waktu sampai bagaimana mengatur waktu sekolah sama di kelas sama kegiatan OSIS dan lain sebagainya banyak sekali. Tapi ketika Pak Bayu tahu Pak Bayu itu terpilih menjadi wakil ketua OSIS, itu perasaannya Pak Bayu itu gimana? Campur aduk, saya bingung. Terus aku kudu piye, cara ngono jawabnya gitu. Iya. Terus bagaimana, terus apa yang harus saya lakukan? Saya itu wakil harus apa gitu. Dan memang seminggu pertama itu pertama pasti ada rapat kerja gitu kan. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain. Teman-teman juga maklum. Saya kita jopo ini, misalnya gitu ya. Itu kan biasa. Karena kan sebelumnya kan belum pernah ikut sama sekali. Udah. Jadi menarik sekali ya ceritanya Pak Bayu itu. Mungkin ada tips atau masukan-masukan untuk teman-teman di rumah dari Pak Bayu yang awalnya pemalu, tidak bisa berbicara di depan umum tuh bisa menjadi mulai sedikit-sedikit tuh jadi bisa, Pak. Ini sebenarnya yang membuat malu itu adalah menurut saya ya, versi saya itu adalah keegoisan kita untuk sosialisasi terhadap lingkungan. Sebenarnya malu itu bukan ke sesuatu yang ya memang semua orang itu pasti punya rasa malu masing-masing kan. Tapi menurut saya itu adalah suatu keegoisan dari kita. Ayo toh kita lawan egois kita. Minimal sama nggak pernah ikut apa-apa, wes toh ikut toh apa sih toh kegiatan walaupun di rumah, kerja bakti lah minimal. Nah mulai dari situ nanti pasti
Saman tahu caranya masing-masing. Karena kalau saya bilang Saman berarti kudu belajar ngomong ning ngarep, itu secara umum. Saman kudu iso belajar menata bahasa, Saman kudu iso bergerak seperti ini untuk biar tidak malu di depan. Nah, kalau itu secara umum. Kalau menurut saya semua orang itu di lapangan pasti pengalamannya beda-beda. Yang penting itu, kayak Saman masih malu, berarti Saman egois terhadap diri kamu sendiri untuk berkembang. Intinya gitu. Ya mulailah dari ikut hal kecil aja, mulai dari kerja bakti atau di sekolah minimal ikut ekstrakurikuler apa gitu, ataupun kalau nggak ikut ekstrakurikuler ya minimal buat komunitas apalah di sekolah itu nggak apa-apa. Jadi lawan ego kamu untuk tidak mau. Terus ketika Pak Bayu mengikuti organisasi dan menduduki posisi yang penting yaitu wakil ketua itu berpengaruh nggak dengan belajar Pak Bayu di kelas gitu? Oke. Jadi kalau kamu tanya seperti itu saya jadi ingat ya. Dulu itu ya gimana ya, ikut organisasi di sekolah itu karena dulu itu juga ikut ekstrakurikuler pramuka, juga ikut ekstrakurikuler nasid sama Pak Dinul, terus ikut juga di OSIS gitu. Nah, pengalamannya yang sangat ya ini ya gimana ya, ada plus minusnya juga. Nah ini yang paling saya ingat itu ini ya. Kalau dulu pas kegiatan kan pasti ada panggilan kan, panggilan kepada kan gitu tau ya, ting tung 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 tung, wah iki panggilan guru pasti, wah iki bocah iki metu nek mesti gitu kan. Nah pas saya sangat ingat itu ketika pas saya SMA kelas 11 itu yang paling baik dengan saya itu Bu Wiji, mohon maaf Bu Wiji ya, ini cerita sedikit. Jadi dulu Bu Wiji itu ngajar saya kimia dan setiap pelajaran beliau kalau nggak salah itu masih ingat saya hari Rabu itu saya selalu tidak hadir. Karena kenapa? Mesti bareng ada acara di sekolah, kegiatan di sekolah. Dan pasti setelah istirahat. Nah, jamnya Bu Wiji itu setelah istirahat. Pasti Panggilan acaranya setelah istirahat mesti kan pasti ting tung 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 kan gitu tau beliau. Panggilan kepada nama ini dan nama saya selalu dipanggil. Nah, sampai genap 1 bulan lebih lah saya tidak ikut pelajaran Bu Wiji sama sekali di situ. Sampai Bu Wiji sebelum bel mulai ki wis sampean metu gitu. Enggak enek sampai wis paling wis model tenan ya karena wis sudah tahu pasti bocah iki mendino metu iki tenanan kok gak. Sampai di situ ya apa iki carane minta maaf. Saya juga berpikir seperti itu. Sampai Bu Wiji itu menghukum saya seperti ini. Ujian itu nggak pernah lulus saya. Pokoknya remedi kamu. Oke. Ujian jangan di kelas, wong kamu nggak pernah ikut belajar di kelas. Belajar aneh. Ujian yang kelas sebelah aja. Sampai itu. Jangan ikut hari ini, ikut besok aja. Sampai situ. Dan terakhir, yang membuat saya agak akrab bersama Bapak Ibu guru dulu itu bukan ke OSIS ya. Gara-garanya saya ujian kimia itu dibawa ke kantor, dibawa ke depan. Setelah mengerjakan sama Bu Wiji dipresentasikan. Jadi yang dipresentasikan bukan materi, tapi saya dipresentasikan sama Bapak Ibu guru. Iki lho Pak, kamu sing ngene sampai wes sembarat cerita enggak pernah ikut gini. Walaupun saya itu dulu gini ya. Ikut organisasi itu boleh, tapi juga harus imbang dengan tugas kita yang ada di kelas. Itu yang sangat penting gitu. Saya dulu sebenarnya juga enggak begitu apa namanya, saya selalu berusaha lah ini ya, berusaha untuk kalau memenuhi tugas saya di kelas itu pasti. Cuma pas kebetulan aja dulu itu mata pelajaran Bu Wiji seperti itu ya, mohon maaf Bu Wiji, tapi alhamdulillah ilmunya dari Bu Wiji sekarang bermanfaat, bisa diterapkan di kehidupan saya gitu, ya. Pak Bayu ini kan di SMA 1 Kademangan ini kan jadi guru matematika kan. Gimana sih Pak tipsnya agar kita itu suka matematika gitu? Kan ada beberapa anak itu yang belajar matematika itu susah, Gak paham. iya nggak paham. Kalau Katakan matematika itu yang sulit ya, banget. kalau pertanyaan seperti itu saya jadi ingat dulu saya SMA juga gitu.
piye caranya ben apik seneng matematika. Kayak saya dulu juga ngono Cak. Saya juga kesulitan sama matematika. Aku gak iso Cak. Sama seperti kalian. Waduh, bagaimana ya caranya belajar matematika itu? Kok mudah, teman saya kok pinter, ya kan? Ini gimana gitu. Ternyata selama ini yang saya rasakan susah itu ternyata alhamdulillah sekarang menjadi sedikit-sedikit bisa mudah lah, karena jadi flashback kuliah lagi kan ini ya. Iya. Gini aja, sedikit cerita ya. Saya dulu itu kalau di SMA itu nggak begitu pinter ya. Maksudnya ya normal-normal saja. Ya seperti itu, ikut kegiatan ya itu dan sebagainya. Terus akhirnya saya kelas 3 lulus di situ. Saya bingung, saya nggak ingin kuliah lah intinya. Ya dari segi keluarga juga, terus tapi saya intinya usaha dulu lah. Gimana ya ini, apa kerja dulu untuk kuliah atau seperti apa gitu. Akhirnya jadi gitu ya, sebelum saya jawab tak cerita dulu ya. Iya. Mau kuliah itu kok nyapu kok malah jipuk matematika seperti itu. Akhirnya di situ saya ya wes, aku tak ikut senam PTN aja. Senam PTN kalau dulu, senam PTN nggak lulus, oke. Terus SBMPTN nggak lulus, oke. Karena terjadi suatu hal lah intinya. Akhirnya saya putus asa lah di situ. Ya wes, aku nggak kuliah, saya kerja dulu aja untuk cari uang. Pernah Nanti gagal SNMPTN juga? gagal, senam PTN gagal, SBM juga gagal. Itu akhirnya ya wes, saya nggak kuliah dulu lah, kerja dulu nanti uangnya untuk kuliah. Tapi takutnya nanti wes kerja biasanya bablas, Iya. nggak jadi kuliah. Suka kerja. Iya gitu. Terus akhirnya kok ada di situ ada pendaftaran bidik misi. Kalau dulu itu bidik misi berdiri sendiri kan. Bidik misi itu apa tuh? Ternyata beasiswa untuk kuliah kan. Nanti semuanya ditanggung oleh pemerintah dan yang penting kamu belajar gitu. Dan akhirnya saya ikut itu dan saya pun ikut itu minder aja. Karena kenapa? Saya nggak begitu pinter juga dan terus juga Nggak pede juga ya? saya nggak pede ya. Maksudnya saya sekolah pinggiran Blitar ya. Nah itu terus bidik misi lagi itu saingannya kan dari se-Indonesia gitu. Akhirnya saya minder lagi, gimana itu wis kerja aja. Tapi pas hari itu besoknya ujian semua tak pamiti, orang tua saya pamiti, minta doa restu, mbah saya, pak D saya, pak Le saya, bude, bule kafe tak pamiti. Besok saya mau ujian, mohon doa restunya, mudah-mudahan besok lancar. Akhirnya saya berangkat besok ujian. Nah di situ saya dulu kan sebelumnya kan daftar, terus pilihan pertama itu gini, saya senengnya fisika, karena fisika itu dulu nggak bisa saya sama sekali. Aku bingung aja, fisika rumusnya kok turun-turunan iki gimana kan nggak ngerti sama sekali. Akhirnya alah aku tak jipo fisika, kimia nggak begitu bisa mas, tak fisika sih nggak iso blas. Akhirnya saya ingin tahu ini nggak bisa sama sekali itu malah pengen aku dah. Ya itu akhirnya saya pengen jipo fisika, tapi pas saat itu nah ini saya salah prediksi ya. Saya pilihan pertama saya ambilnya matematika. Saya dulu 4. Pertama matematika, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat kesehatan masyarakat. Saya itu dulu pas milih jurusan. Nah pas ujian itu kan banyak kan saingannya, beribu-ribu. Terus hari pertama itu lulus, diambil hampir 600-an, ya kan? 600-an kok lulus, alhamdulillah ya. Akhirnya besok lagi saya juga nggak nyangka kok bisa lulus. Akhirnya hari kedua saya ujian lagi, alhamdulillah akhirnya keterima. Dan kukira karena matematika itu juga banyak jurusan yang banyak diminati, saya mungkin jatuhnya nanti kalau nggak fisika, kimia atau kesehatan masyarakat. Ternyata enggak. Ternyata Allah berkata lain, saya keterimanya malah di pilihan pertama di matematika. Dan saya pun malah flashback lagi ke SMA yang saya merasa aku matematika gak begitu bisa. Terus wis aku bayangan pun reno aja. Iki kaya ngopo kuliah iki wis SMA gak iso kuliah kaya ngopo kan gitu. Akhirnya ternyata enak aja. Ternyata kuliah itu kita belajar dari nol. Kita belajar dari nol, mengenal matematika. Oke, saya punya pertanyaan lah. Tahu angka ya? Oke. Nah, kamu tahu ayam sama telur ya? Iya. Nah, kira-kira telur sama ayam itu duluan mana? Ayam. Telur, karena Pak Bayu tadi pilihnya telur dulu, bukan ayam dulu. Tapi kan yang menghasilkan telur itu kan ayam. Nah, kalau ayam dari
Dari telur. Nah, telur dari Ayam. nah Ayam juga. akhirnya kan nggak ada jawabannya kan Iya. kayak ketemu-temu sampai mula kayak gitu. Nah kalau 0 sama 1 itu kira-kira duluan mana? Duluan 0. Bulan 1 dong Pak. Alasannya? Ya karena duluan 0 terus 1. Oke, alasannya? Karena kan sebelum diciptakan tuh pasti harus ada 1, terus 1, 2, 3 sampai 9 sampai Logis lah. Karena kalau nggak ada 1 nggak ada. Oh gitu ya? iya, kalau nggak ada 1 nggak ada. Enak saja jawabannya. Sama tahu poster anak kecil. Sing enek angkane A B C abjad 0 1 2. Iya. Pernah? Pernah. Sama lihat ada angkanya nggak? Ada Duluan 1 atau 0? 1. Nolnya malah setelah 9. 1, 2, 3. Itu ceritanya gini. Ternyata dulu itu anak pengembala sing punya kerbau 5. Tapi dia nggak tahu hitungan. Pokoknya dia menata batu 5. Dan setiap dia mengeluarkan kerbau itu dipindah batunya. Pokoknya dipindah, oh lengkap. Akhirnya sore kembali kerbaunya, batunya dikembalikan lagi. Oh ternyata kalau batu itu tertera lengkap, berarti kerbau yang kembali itu juga lengkap. Jadi gitu. Nah, akhirnya dia mau membeli lagi kerbau. Akhirnya ketemulah di situ penjumlahan itu di situ. Dia beli kerbau lagi, akhirnya dia nambah, akhirnya dia dapat penjumlahan. Terus dijual, akhirnya dia punya pengurangan. Dan akhirnya suatu ketika dia bangkrut dan akhirnya semuanya dijual. Akhirnya ketemulah angka 0 atau 0. Jadi 0 itu malah adiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya kalau di poster itu kenapa kok 0 nggak di depan, kok di belakang? Ternyata sejarahnya memang duluan 1, 2, 3. Karena makanya kalau di SMA itu bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Baru ketambahan namanya 0, akhirnya namanya bilangan caca. Dan negatif jadinya bilangan bulan. Sebenarnya gitu. Makanya pertama kali itu bukan 0 tapi 1 gitu. Jadi cukup menarik ya dari cerita Pak Bayu ini, mulai dari yang gagal SNMPTN, SBMPTN, terus akhirnya daftar bidik misi. Mungkin berbeda dari anak-anak sekarang yang masih gagal 1 kali aja tuh udah putus asa gitu Pak. Mungkin bisa berbagi tips gimana cara menerima kegagalan dan bangkit lagi. Oke. Gitu. Ini mungkin yang saya rasakan dulu aja ya. Saya juga dulu kan juga samalah berposisi seperti kalian. Apalagi kelas 12. Gagal pertama, yang saya rasakan juga sedih. Apa kok ngene gitu. Pengen banget kuliah jurusan ini. Tapi kok gak keterima. Oke ya wis gak apa-apa lah. Tapi di hati pokoknya mungkin bukan yang terbaik untuk saya. Oke, saya coba lagi di tes tulis SBMPTN. Kok juga gagal juga dan parah saya dulu gagalnya. Karena pertama dulu itu kan ujiannya komputer. Iya. Yang pertama pakai kertas tapi dulu kerjakan itu berhasil hari pertama. Hari kedua saya ujian dan ternyata di situ kertas jawaban saya itu yang pertama kan lolos, yang kedua itu terkena tinta dan nggak bisa kebaca komputer. Nggak bisa di-scan dan saya minta jawaban lagi, minta kertas jawaban lagi, nggak boleh jawabannya. Akhirnya di situ nggak sampai selesai saya sudah keluar dan di situ wis putus asa lah. Wis somai Blitar, iki ning Malang, wis kayak ada sopo-sopo ya mungkin sama temen lah dulu ya. Tapi wis aduh gagal bisa nih gimana? Saya wis nggak yakin di situ. Ya wis intinya saya berpikir gini aja, mungkin ini memang bukan yang terbaik untuk saya, mungkin ada yang lebih baik lagi lah yang gitu. Apa mungkin mandiri aja ya? Mandiri saya pikir-pikir juga nanti kuliah mandiri gimana. Ternyata ada kesempatan untuk datanglah di misi itu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar di situ, kuliah enak aja, gratis, buku dibelikan, setiap bulan juga dapat uang saku, setiap semester sekali kamu mau ke kampung Inggris boleh, ke Bali juga nggak apa-apa. Pokoknya setiap setahun sekali itu dapat jatah seperti itu. Jadi difasilitasi dengan baik. Difasilitasi dengan baik. Tapi dengan syarat harus stabil lah, minimal nilainya. Terus intinya jangan berpikir saman ki nggak punya kesempatan untuk itu bukan. Tapi memang itu bukan yang terbaik itu. Saman mungkin nggak
cocok, mungkin di B, di C, dan masih banyak lagi sih. Jadi nggak usah berkecil hati lah, harus percaya diri. Pak Bayu, Iya. ini kan kondisinya pandemi dan matematika itu kan pelajaran yang bagi semua orang, mungkin semua orang sulit, sangat sulit dipahami. Belajar tatap muka di kelas saja masih terasa sulit, apalagi lewat daring, hanya lewat via WhatsApp atau via aplikasi belajar yang lain. Tips untuk bisa memahami pelajaran matematika di kala pandemi ini gimana sih Pak Bayu? Mungkin gini ya, mungkin ini adalah suatu hal yang sulit juga bagi kalian yang mau belajar, juga Bapak Ibu guru juga kesulitan dalam itu, tapi tetap berusaha bagaimana sih siswa itu tetap bisa paham. Mungkin kan gini ya, sekarang itu guru itu secara langsung kan digantikan oleh tulisan, terus dibuat lagi dari video call, terus ada lagi ya dibuat video kan gitu. Ininya gini, cobalah memaknai lah belajar itu. Kamu nggak usah berpikir iki pelajaran ini sulit, pelajaran ini angel, jangan, dimaknai saja lah. Sulit makna aja, dimaknai. Jadi jangan dibuat wah angel sepaneng aku, jangan, dimaknai aja. Oh, kesulitan ini nyapu ya aku sulit, boleh gini lah. Terus tipnya kalau seperti ini jangan menunda-nunda. Kalau sekarang itu waktunya belajar ya belajar, ikutilah sekarang belajar apa, mapelnya apa, itu aja. Jangan menunda-nunda. Yang membuat sulit itu sebenarnya biasanya kita sendiri gitu. Saya juga pernah dulu itu belajar online itu, dan memang yang paling berat itu melawan menunda-nunda, itu paling sulit. Melawan rasa malas. Nah, jadi sebenarnya seminggu itu tugas itu mungkin nggak semua mapel kan ada tugas. Tapi kan kalau ditunda-tunda dan dikumpulkan di hari weekend, ya kan? Itu mentang-mentang jomblo akhirnya tugasnya dikumpulin di weekend, itu yo malah berat cak gitu loh cak, nggak tambah fresh, malah tambah berat. Nah gini cak, kalau saya dulu itu contohnya gini, saya itu memaknai gini, kalau matematika ya maksudnya, kalau kelas 10 dulu matematika sama pernah nggak belajar nilai mutlak gitu ya? Sudah lupa ya. Nilai mutlak kan tentunya gini ya, tentunya gini. Nilai mutlak itu adalah yang selalu menghasilkan positif, ya kan? Menghasilkan positif. Ya mutlak itu tak ibaratnya Tuhan. Ya wes, mutlak itu adalah nilai yang diberikan oleh Tuhan. Mbah kita nanti berpikirnya positif atau negatif, hasilnya pasti positif, tak baik untuk kita. Ya kuwi nilai mutlak. Itu terus apa lagi ya? Mungkin yang bisa dimana itu. Nah, ada dulu yang namanya garis asimtot tuh. Garis asimtot tuh gini ya. Garis lurus ya kan, yang mendekati kurva tapi sampai tak hingga. Intinya ada kurva melengkung, ini melengkung ya, ini melengkung, ibaratnya ini garis ya, ini adanya garis asimtot. Dia itu mau mendekat ini seret terus, seakan-akan dia itu mendekat, ya kan, seakan mendekat, tapi ternyata itu tak hingga. Nah, saya memanainya yo iku podo karo cacah zaman saiki. Keterangannya kayak nyedeki ya, tapi tiba-tiba nggak jadi ya kan ngono tuh. Nah, kita harus bisa memaknai ngono-ngono cah, nyantai, nggak usah gitu. Jadi harus seperti itu ngono cah. Dimaknai ngono, ngangel iki apa garis asimtot? Yo wis, dimaknai ngono ae. Garis asimtot adalah garis perjuanganku yang gagal. Itu enggak apa-apa, dimaknai seperti itu aja gitu. Tapi jangan ditiru ya, Cak. Dalam tanggapan Pak Bayu, mungkin dari siswa-siswa yang banyak sekali yang nggak menentukan tugas mungkin atau nggak paham tapi tetap diam, itu Pak Bayu itu responnya gimana? Kayak gini ya, gini yang perlu disampaikan ini perwakilan dari Bapak Ibu guru gitu ya, saya sampaikan gini ya, sebenarnya Bapak Ibu guru itu kalau untuk pemahaman materi itu bukan tujuan utamanya, bukan. Yang penting kalian itu prosesnya loh ya, prosesnya belajar itu gimana. Kamu nggak bisa kamu menghubungi gurunya seneng banget. Oh, cangki perhatian banget, misal tentang tanya, Pak ini caranya gimana, Bu ini caranya gimana, gitu ya wes, marah banget. Oh ternyata siswa saya itu mengikuti belajar. Yang penting itu kamu belajar hari itu, belajar apapun ya itu, yang penting kamu belajar. Gini ya, menurutku ya, biar menjadi semangat lah. Belajar itu nggak marahi pinter.
belajar itu nggak membuat kita pintar. Gak bisa gitu, kenapa? Gini, kayak menurut saya ya, belajar itu ning sekolahan itu nggak gawe pinter, ya kan? Tapi merubah mindsetmu, merubah piye cara pandangmu, Cara pemikiran. nah cara mikirmu, merubah bagaimana saman menghadapi masalah seperti itu. Jadi semakin saman lama belajar sampai kuliah sampai terus, nah itu berarti semakin saman luwih iso menyikapi apapun yang akan terjadi di depannya. Makanya kenapa sih kok banyak yang nggak semua ya, nggak semua, kebanyakan yang berpikir pendek itu memang biasanya dia nggak mau sekolah. Itu ada perbedaan temannya seperti itu. Ada yang nggak sekolah itu mungkin wes ini putus asa, tapi semakin selama sekolah itu semakin lama kamu akan intinya mindset kamu itu akan berubah. Jadi sama dapat masalah itu nggak gampang putus asa, nggak gampang itu. Intinya ada terbentur-bentur loh ya dulu SMP, SMA dikei tugas, apa nih pas akhirnya RP ulangan kan gitu kan, wah tugas bener, wes ades kayak dijotos kiwanengan lah intinya gitu. Tapi kan yang penting ada bertahan apa enggak, mek ngono. Yang penting sopo sing bertahan ya wis sing bakal lulus. Aslinya kayak gitu. Kalau urusan pintar enggaknya itu urusan di atas lah. Adewi dijadikan pintar apa tidak itu yang di atas. Yang penting kita sudah usaha. Sopo sing bakal ngerubah nasib Adewi lah enggak Adewi yang merubah gitu kan. Menarik sekali ya perbincangan kita dengan Pak Bayu kali ini. Ya. Mary, menurut kamu kira-kira kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari perbincangan kali ini? Oke, jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah yang pertama itu adalah malu. Itu sebenarnya adalah keegoisan diri kita yang tidak kita lawan. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kemudian kita harus bisa positive thinking kepada diri kita sendiri. Lalu ketika kita menghadapi kegagalan, kita tidak harus berlarut-larut meresapi kegagalan tersebut. Kita harus secepat mungkin bangkit, mencoba lagi ya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut ketika menghadapi kegagalan tersebut. Kemudian di sekolah itu sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita dapat merubah mindset kita ya Pak Bayu. Betul. Bukan hanya pintar, juara 1, atau mendapat nilai yang terbaik. Itu adalah bonus ya. Ya, bonus ya. Terbaik itu bonus. Selanjutnya kita mungkin lebih bisa memaknai dalam belajar. Seperti Pak Bayu itu yang awalnya nggak suka matematika, ternyata ketika sudah masuk dunia perkuliahan tuh matematika terasa gampang ya Pak Bayu. Iya. Malah sekarang menjadi guru matematika. Iya. Ya masih belajar juga kan, sama. Tetap belajar itu sampai terus dan seterusnya. Dari cerita Pak Bayu ini saya jadi ingat kisahnya Thomas Alva Edison yang dia itu baru berhasil menemukan lampu di percobaannya yang ke-1000 kali. Jadi dia itu gagal sebanyak 999 kali. Jadi banyak sekali ya. Jadi kegagalannya 999 kali ya. Iya. Gagal semua itu ya. Ya, coba saja ketika baru melakukan percobaannya ke 1-2 kali dia sudah menyerah, mungkin kita tidak dapat menikmati terangnya lampu ya. Mungkin masih gelap gulita. Itu. Jadi terima kasih ya Pak Bayu, kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya ternyata. Gak terasa ya. Iya nggak terasa sudah lama. Kemudian ada nggak sih pesan dan harapan Pak Bayu untuk teman-teman yang sedang menonton? Oke. Jadi gini, ada beberapa pesan. Mungkin ini pesan dari Bapak Ibu guru ya yang mungkin lewat saya akan saya sampaikan ke ya anak-anak. Kalau kamu ingin berhasil dalam hal apapun, intinya apapun lah itu, entah belajar, entah kerja, ataupun seperti apa. Yang penting yang pertama, satu cerdik. Cerdik itu bukan pintar, cerdik itu dalam artian kamu mau berpikir. Yang kedua, usaha dari kamu sendiri. Yang ketiga, itu carilah teman atau guru yang bisa mengajari kamu. Kerja itu juga butuh guru ya. Enggak kok sama kerja sama sakar PDW enggak. Guru itu bisa dari teman, bisa dari rekan bisnis juga. Yang ketiga, waktu yang lama. Jadi yang terakhir itu waktu yang lama itu maksudnya belajar itu nggak bisa instan ya. Sama mau berhasil seperti apa itu memang seperti itu. Artinya dan di situ itu yang saya ingat-ingat dari
guru-guru saya dulu yang disampaikan seperti itu. Kita apapun yang kita lakukan itu harus memerlukan waktu yang lama atau di situ bisa dikatakan waktunya yang cukup. Jadi lek sama merasa masih gagal itu berarti waktu kamu memang belum cukup untuk ke hal itu. Terus harapannya di seperti ini pandemi ini anak-anak lebih adaptif lah, lebih fleksibel, gak usah berpikir aneh-aneh, yang penting tetap semangat belajar. Ya udahlah, kita sabar aja. Insya Allah sebentar lagi ini akan berakhir lah, kita normal lagi, terus kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Yang penting tetap nyantai di rumah, tetap melakukan kewajibannya seperti itu. Mainnya juga jangan jauh-jauh, di rumah saja sekitar. Jaga diri baik-baik. Ingat 3M dan ditambah 2M, jadi 5M. Terima kasih Pak Bayu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke, sama-sama. Ngobrol-ngobrol dalam rangka Disnatalis sekolah kita yang ke-33 dengan tema 33 Warsa Semanka Bercahaya. Jadi Pak Bayu mungkin bisa memberikan ucapan, pesan dan harapan untuk sekolah kita agar lebih bercahaya dan lebih bagus lagi tentunya. Harapannya cuma satu ya di sini. Kenapa kok mengusung tema itu? Harapannya semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 Kademangan itu bisa menemukan cahayanya di sekolah ini untuk sebagai bekal nanti setelah lulus mau jadi apa, mau kemana dan seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah nanti. Dan juga mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semuanya bisa berjalan lancar, dan juga sekolah menjadi lebih maju lagi. Amin. Terima kasih Pak Bayu atas kedatangan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Oke. Sebelum kita akhiri, jangan lupa seperti biasa kekompakan kita ya. Ya. Kalau